Pemirsa, jumlah korban jiwa akibat serangan Israel di Lebanon Selatan sejak Senin terus bertambah. Sedikitnya ada 558 orang tewas, termasuk 50 anak-anak dalam serangan yang diklaim sebagai yang paling mematikan sejak akhir Perang Saudara pada 1990. Lalu apakah memanasnya konflik Israel-Lebanon akan membuatnya menjadi konflik Gaza jilid kedua? Untuk membahas hal tersebut kita sudah terhubung langsung dengan pengamat Timur Tengah Dina Sulaiman. Selamat pagi Mbak Dina. Pagi Mbak Dina. Ya, selamat pagi. Mbak Dina, bisa dijelaskan mungkin eskalasi konflik di Lebanon ini kan terus meningkat saat ini. Bagaimana Anda melihat keadaan ini? Ya, yang pertama kita perlu melihat konteksnya bahwa Hizbullah itu adalah sebuah organisasi politik di Lebanon, tapi juga memiliki sayap militer dan berdirinya sejak awal di tahun 1982 itu memang tujuannya adalah untuk mengusir Israel yang menjajah atau menduduki Lebanon waktu itu sejak 1982 sampai kemudian akhirnya bisa diusir keluar pada tahun 2000. Dan sejak 8 Oktober, jadi sehari setelah operasi Badr al-Aqsa, itu Hizbullah kembali melakukan serangan ke Israel Utara dan Israel juga melakukan serangan ke Lebanon Selatan. Nah, tujuan Hizbullah adalah untuk membantu perjuangan orang-orang Palestina di Gaza gitu ya, dan ini terus berlanjut sampai hari ini. Dan saat ini yang dilakukan oleh Israel dengan melakukan serangan masif ke Lebanon Selatan, saya melihatnya ini adalah upaya Israel untuk yang pertama adalah untuk mengalihkan perhatian publik dunia dari Gaza, sehingga sekarang publik lebih concern ke Lebanon ya. Padahal apa kabar di Gaza hari ini ya masih terus berlangsung genosidanya. Dan yang kedua, Israel memang sejak awal sudah mengakui bahwa memang perang yang ia hadapi sekarang itu berasal ya, serangan-serangan yang masuk ke Israel itu berasal dari 7 front yang bersama-sama berusaha mengalahkan Israel demi kemerdekaan Palestina ya. 7 front itu apa saja? Yang pertama ya Hizbullah ya, kemudian juga ada dari Irak, ada dari Yaman, ada dari Suriah dan juga Iran. Dari Irak juga ada. Nah, Hizbullah ini buat Israel ya memang salah satu musuh utama yang menghalangi niat Israel untuk melanjutkan genosidanya di Gaza dan menghalangi ambisi Israel juga untuk menguasai Palestina secara keseluruhan. Nah, tujuan strategis Israel saya pikir dalam serangan ini ya untuk mengalahkan Hizbullah dan kemudian untuk mengusir orang-orang di Lebanon Selatan sebagai bargaining tawaran supaya Hizbullah menghentikan serangannya dan orang-orang Israel Utara yang sekarang ini udah ratusan ribu mengungsi sehingga wilayah Israel Utara atau Palestina pendudukan di utara itu kosong. Nah, Israel menginginkan agar orang-orang Israel ini kembali lagi ke utara. Tapi justru itu juga yang disampaikan oleh pihak Hizbullah, mereka tidak akan membiarkan Israel Utara kembali diisi oleh para pemukim Israel. Sehingga memang ini saya pikir akan berlanjut terus situasinya, kecuali bila Israel bisa ditekan oleh komunitas internasional untuk tidak menjadikan Lebanon sebagai Gaza kedua. Bisa dikatakan Hizbullah ini merupakan ancaman nyata bagi Israel ya Mbak Dina. Kita simak Mbak Dina juga pemirsa pernyataan dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang akan terus menggempur Hizbullah. אנחנו נמשיך להכות בחיזבאללה. ואני אומר לעם בלבנון, המלחמה שלנו לא איתכם, המלחמה שלנו עם חיזבאללה. נסראללה מוביל אתכם לסף התהום. אמרתי לכם אתמול להתפנות מהבתים שבהם הוא שם לכם טיל בסלון ורקטה בגראז'. מי שיש לו טיל בסלון ורקטה בגראז' לא יהיה לו בית. אבל אני אומר לכם דבר נוסף, הוא גורם לכך שהמדינה שלכם נמצאת בסכנה. תשתחררו מהלפיתה של חיזבאללה. Ya, Mbak Dina, dari pernyataan yang terbaru itu, Israel tidak ingin melakukan invasi darat ke Lebanon. Alasannya lagi-lagi ini adalah untuk menyerang Hizbullah, bukan negaranya. Apakah pernyataan itu bisa dipercaya?
Ya, menurut saya ini ada kesalahan ini ya misinformasi ya, disinformasi, informasi yang sengaja salah diberikan oleh Netanyahu. Pertama, Hizbullah itu adalah bagian dari rakyat Lebanon yang memang sejak awal saya sudah bilang tadi bahwa memang sejak awal didirikan adalah untuk mengusir Israel dari pendudukan, dari tanah pendudukan, dari wilayah Lebanon, sehingga kalau lihat hukum internasionalnya apakah berhak Hizbullah melakukan serangan ke Israel, ya berhak, karena memang sejak awal melawan penjajahan gitu atau melawan pendudukan itu kan adalah hak yang sah menurut resolusi PBB nomor 3743 tahun 1982, menurut piagam PBB juga, bahwa semua bangsa itu berhak untuk self determination, untuk mencapai kemerdekaan ketika dia diduduki oleh kekuatan asing. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.